selamat datang di kelas saya yang indah untuk bermain di mata saya. Saya nggak tahu di mata rekan yang lain, saya rasa sama juga ya. Oke, jadi terima kasih juga atas hadirannya, sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara diseminasi aksi nyata budaya positif oleh saya sendiri, Ibu Andika. Saya minta waktu
negatifnya. Positifnya nggak pernah guru. Hari ini kamu maju, besok kamu maju, lusa kamu maju, iya kamu terus jarang. Guru mengapresiasi hal positifnya jarang seperti itu. Hari ini kamu yang maju, besok kamu lagi, iya bagus kamu terus yang maju, yang lain nggak usah. Nggak ada seperti itu. Tapi dalam hal negatif, guru selalu tertancap di memorinya. Lihat anak itu, aduh lah dia bully, waduh dia lagi dan dia lagi seterusnya ya. Oke, itu posisi kontrol seorang guru yang pertama, penghukum. Terus posisi kontrol yang kedua, yaitu guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ini juga sering saya lakukan dan saya nggak tahu dengan rekan yang lain, saya juga sama ya. Oke, pada posisi ini biasanya guru, pada posisi ini biasanya guru akan akan bersuara lebih lembut, santai dia ngomongnya, tapi nyesek bahasanya ya. Kalau kita itu, ya santai tapi nyesek. Nah, contoh kalimat yang sering keluar dari guru yang memiliki karakter ini yaitu, Bapak sangat kecewa nak dengan kamu, santai ngomongnya. Ya, Bapak kecewa nak dengan kamu. Nah, kita tidak menyadari dari apa yang kita omongin itu membekas di otak anaknya. Ya, membekas. Terus berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Terus yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu? Tanpa kita sadari, dengan kalimat yang kita lontarkan di sini akan membuat anak menguras pikirannya dan membekas di pikirannya. Jadi itu bisa membuat anak merasa bersalah, terbebani ya, terbebani. Jadi mereka sekolah tujuannya, kalau kita misalkan saya kasih gambaran, kita menggunakan kalimat yang ketiga, anak akan terbebani otaknya. Dia berangkat ke sekolah tujuannya hanya untuk menyenangkan orang tuanya saja. Jadi mereka tujuannya bukan untuk belajar, hanya menyenangkan hati orang tuanya saja. Jadi ini bisa membuat rasa bersalah bagi anak-anak. Oke, kita lanjut. Posisi kontrol seorang guru yang ketiga, yaitu seorang teman. Nah, ini kalau di tingkat SD mungkin agak jarang naik Bapak Ibu ya, tapi kalau di tingkat SMA, SMP, posisi ini sering saya gunakan. Kenapa saya gunakan? Karena siswa yang saya hadapi posturnya jauh lebih besar dari saya. Kalau saya menggunakan posisi kontrol yang pertama dan kedua, mungkin saya bisa fight sama anak-anak. Setiap hari saya bisa berantem sama anak-anak. Jadi untuk posisi sekolah tingkatan siswanya yang lebih dewasa, saya menggunakan posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Ya, kalau gunakan satu saya berantem, dua saya berantem, yang ketiga mungkin bisa lebih dekat. Ya sebenarnya ini juga masih kurang tepat. Jadi guru memosisikan dirinya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Bisa positifnya gimana? Apabila kita mengajak mereka berpartisipasi secara langsung ya, mereka merasa dihargai. Dan ingat, pada posisi ini satu hal yang paling berbahaya. Peribahasa juga mengatakan ya, susu secawan akan rusak karena setitik nila. Jadi 100 kebaikan yang kita buat tidak bakalan diingat sama orang, tapi satu kesalahan yang kita buat itulah yang akan tertanam di memori orang. Jadi hati-hati. Ya, ini posisi teman yang dikhawatirkan. Kita dari awal sampai akhir baik, tapi pas akhir-akhir nanti kita membuat dia kecewa, semua kebaikan kita akan terhapus dalam memorinya. Ya, oke, ini posisi kontrol seorang guru. Terus yang keempat, posisi kontrol seorang guru, yaitu guru mengambil posisi sebagai pemantau. Ya, pemantau. Nah, kalau di sini nggak bisa saya jabarkan, semuanya adalah pemantau. Semuanya adalah pemantau. Ya, hanya memantau, tapi aksinya nol, sama maksud saya. Jadi dengan pelajaran ini, kegiatan posisi kontrol kita yang keempat di sini harus diimbangi dengan aksinya. Jangan mantau aja, mantau dari jauh, ngomong di belakang. Ya, jangan. Nah, biasanya posisi ini kalimat yang dilontarkan yaitu peraturannya apa nak? Kamu tahu aturannya apa? Kok masih melanggar? Nah itu saya.
sebagai manajer. Ya, jadi posisi inilah posisi yang harus kita capai selaku seorang guru. Ya. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Dia santai ngomongnya. Kembali ke keyakinan kelas sudah ini ya, ke keyakinan kelas. Terus kalimat seterusnya juga, apa kamu meyakininya? Kalau kamu meyakininya, nah gimana nanti solusinya? Terus jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah intinya posisi manajer di sini mengajak seorang anak, seorang siswa, seorang murid yang bermasalah dengan penyelesaian diskusi. Itu seorang manajer. Ya. Jadi dia tidak bisa langsung memvonis, kamu dari mana, apa kesalahannya, udah kamu bersih WC. Tidak ada seperti itu. Mereka berbuat, kita menanyakan alasan, dan mereka yang memilih solusinya. Dan mereka yang akan melaksanakan yang sudah mereka pilih. Oke Bapak Ibu, itu 5 posisi kontrol seorang guru. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Tidak ada, saya rasa cukup ya. Oke, sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya, saya ingin mengajak Ibu Bapak untuk meregangkan sedikit otot sarafnya dengan es breathing, bukan es krim ya, es breathing ya. Oke, saya punya sedikit es breathing yang di awalnya saya bilang untuk mengontrol, mengurangi lemak, mengurangi apa, saya rasa ini kebalikannya. Iya. Nah, sudah ada tekannya tadi ya, sedikit jebakan saya. Oke, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk SPT. Di sini sengaja saya tampilkan emoji. Ya, saya tampilkan emoji. Emojinya ketawa, bukan berarti saya mentertawakan Bapak Ibu enggak. Tujuannya mengajak kita tertawa. Ya, tujuannya mengajak kita tertawa. Oke, jadi SPT yang saya tampilkan di sini sesuai dengan SPT zaman-zaman now ya. Di sini saya punya clue. Cluenya kata dan huruf. Kata dan huruf. Saya rasa ada yang sudah tahu di sini ya. Sudah tahu, bagus. Di sini jika Jakarta adalah 17, Jakarta adalah 17, Palembang adalah 19, maka Bangka Belitung berapa? Cluenya kata dan huruf. 23. Berapa? 23. Yakin? Yakin? Ingat cluenya kata dan huruf. 14. Yakin? 24 lah. 24. Yakin? Kita buka. 214. Sudah mengarah, kayaknya jawabannya sudah mengarah. Guru matematika kayaknya lebih ini lebih cepat ya. Sudah mengarah. Oke. Pusing enggak ya? Enggak ya? Berapa? 119. Mulai mikir ya. Kalau kaki timur 19. berapa? 24. 109. Atau 9? Iya. 1, 2, 3. 9. 109. Oke. Ibu Siti mungkin 16. 109. 109 ya? Ya. Nah, salah. 209. 209. 200? 9. Oh, 9. Kok bisa? Dulunya Kok bisa? Kok bisa? Ayo. Ya, sudah nongol, sudah muncul. Aceh Timur 29. Udah mikir, ada yang ketawa lagi ya. Emang ya. Mendo Barat. 110? Yakin Bu Siti? Wow. Ada yang lain mungkin?
mantap, Ibu Siti hebat. Sudah punya mainan Ibu Siti? Yang lain saya rasa sudah mulai mengarah. Ya. Ada beberapa lagi, dikit lagi. Ya, dikit lagi. Nangro, Aceh, dan Sabah. Berapa? Oh, udah hilang, udah melenceng dari clue-nya tadi. 318. Hitung lagi, hitung lagi, ayo hitung lagi. Hitung yang benar. 320. Mantap Ibu Devi, udah Ibu Devi. Oke, jadi satu lagi saya sampaikan dulu dulunya biar semuanya nggak penasaran lagi. Jadi sesuai dengan dulunya kata dan huruf. Jadi yang pertama kita jumlahkan katanya. Contoh 17 ada satu kata, kita tuliskan satunya. 7-nya dari mana? Jumlah hurufnya 1, 2, 3, 70. Sama yang ketiga. Katanya ada berapa? 3, 1, 2, 3. 3-nya kita tulis. Jumlah hurufnya ada berapa? 1, 20, 320. Nah, sekarang pangkal pinang. 13. Oke, mantap. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, itu sedikit spot-spotan dan otaknya jangan berat dengan mengembangkan saja. Dengan demikian saya rasa lebih fresh otaknya. Sekarang kita lanjut ke presentasi. Dikit lagi Bapak Ibu ya, santai aja. Sambil menikmati liburan ombak yang besok akan kita lihat bersama-sama tadi pesona. Sekarang kita menikmati dulu dari gambarnya. Iya, posisi kontrol seorang guru sudah. Nah, sekarang keyakinan sekolah atau kelas. Apa itu keyakinan sekolah atau kelas? Dari sini yang wali kelas saya rasa semuanya sudah membuat keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas di sini yaitu seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Jadi harus dibuat bersama dengan murid, disepakati. Bukan guru yang membuat, murid melaksanakan, tidak. Yang namanya kesepakatan. Jadi kesepakatan antara guru dan murid. Dan mereka lah yang akan menjalaninya dan kita yang akan memantau apa yang mereka jalani. Dan apabila ada penyimpangan dari yang mereka sepakati, kita lah yang akan meluruskannya kembali ke arah kesepakatan yang sudah dibuat di awal. Dan di sini saya juga punya contoh. Nah, tadi saya juga punya contoh kesepakatan kelas yang sudah saya buat. Ya. Oke, untuk keyakinan kelas, kalau saya masih di kelas, ini salah dalam prosesnya. Di sini saatnya kesepakatan kelas. Ada satu poin terpenting dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang terpenting yaitu menggunakan bahasa positif. Ya, jadi tidak tercantum kalimat kata-kata negatif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh makan dalam kelas. Nah, itu tidak disarankan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi menggunakan kata-kata yang positif. Tidak ada menggunakan kata-kata yang negatif. Contoh, saya juga tidak terlalu yakin ini sebenarnya saya benar, tapi minimal sudah mengarah ya. Tidak ada menggunakan kata-kata yang negatif. Tidak, jangan, itu tidak boleh digunakan. Tidak boleh digunakan dalam pembuatan keyakinan atau kesepakatan kelas. Berdoa sebelum dan setelah pembelajaran berakhir. Terus sampah ya. Jangan membuang sampah sembarangan, itu tidak baik. Ya, jadi buanglah sampah pada tempatnya. Terus ke bawah ada makan di sini. Makan dan minum di luar kelas. Kita biasanya tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Itu biasanya. Nah, itu perlu kita hindari. Itu kurang tepat. Itu bukan mencerminkan budaya positif.
Jadi makan dan minum di luar kelas. Oke, ini sebenarnya permainan bahasa aja. Ya, permainan bahasa aja, maknanya sama. Ya, tapi itulah yang namanya dunia, Anda sedang offline. Oke, nggak apa-apa ya. Jaringan saya ada di belakang, tapi belum nyambung koneksi ini. Sebenarnya ada satu poin lagi ya. Oke, kita lanjutkan aja. Ini jangan jadi penghalang kita. Saya punya sebuah kasus. Ya, ada materi segitiga restitusi sebenarnya. Ya, ada materi segitiga restitusi. Tapi kita tiba-tiba offline ini. Oke, jadi ada satu materi lagi yang ingin saya sampaikan, yaitu materi segitiga restitusi, di mana seorang guru harus menyelesaikan sebuah masalah di kelas dengan menggunakan sistem segitiga restitusi. Bisa segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi dengan diskusi dengan mereka. Terus ciri-cirinya apa? Ciri restitusi. Hal yang membedakan restitusi dengan yang lainnya itu apa? Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dan sampai sekarang kita masih memikirkan hal yang berbeda ya. Anak salah kita hukum. Tanpa kita sadari, dengan menghukum itu merupakan suatu konsekuensi yang mereka anggap sebagai tebusan. Dengan menebus mereka terbebaskan. Dengan demikian mereka akan terus mengulangi dan mengulanginya lagi. Karena mereka sudah paham sanksinya, paling ini, paling itu. Nah, itu poin yang pertama. Jadi restitusi tidak seperti itu. Terus yang kedua, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi sebelum eksekusi, kita selaku guru harus menanyakan dulu apa alasannya. Alasan seseorang melakukan itu. Ada. Terus restitusi fokus pada syaratan dan solusi, bukan tindakan. Jadi alasannya sudah dapat, solusinya mereka lah yang memilih, tindakannya mereka lah yang melaksanakan. Ya, terus yang keempat, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Itu yang membedakan restitusi dengan yang lainnya. Restitusi membaiki hubungan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tahu alasannya, tahu solusinya, tahu penyelesaiannya, dia melaksanakan konsekuensi yang sudah dia perbuat, dan dia akan diterima kembali di kelompoknya. Itu restitusi. Tahapan-tahapan restitusi, ya. Kita mau dijabarkan lagi sekali. Nah, di sini contoh segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Kemarin saya sudah mencoba membuat simulasi mengenai penerapan segitiga restitusi. Ya, jadi kalau ada seorang anak yang datang, kita pakai, nah, kesalahannya apa? Jadi kita beri dulu keyakinan pada anaknya, kita angkat dulu mereka untuk menstabilkan identitasnya dengan kalimat, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahannya. Nah, jadi dengan kalimat seperti itu anak akan mau membuka dirinya untuk bercerita apa yang terjadi sebenarnya. Jadi bahasa kita membakanya kita angkat dulu lah, ya kita angkat dulu. Ya. Terus yang kedua, setelah kita menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, yang kita cari alasannya. Alasan anak di sini jawabannya pasti ke arah kebutuhan dasar manusia. Pasti ke sana, kelima poin itu larinya. Ya, karena ingin menguasai tadi, ya, karena ingin hanya untuk kesenangan. Apa tadi sebelumnya ada ya? Terus yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kita kaitkan tindakan kamu tadi kira-kira benar nggak? Sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Kalau tidak sesuai, pada poin yang mana? Kalau dia sudah menyebutkan, nah baru kita bersama-sama menentukan solusinya. Nah, kamu tahu kamu sudah bersalah, kamu sudah melanggar aturan. Nah, kira-kira solusi apa yang bisa kamu lakukan agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali? Bukan langsung kita yang mengeksekusi. Kamu salah, kamu melanggar aturan, cuci WC. Kamu salah, angkat sampah. Nah, itu maaf, itu kurang tepat. Karena itu sifatnya sebagai saksi. Kalau dengan cara demikian, mereka menganggap mereka sudah menebus kesalahan mereka, sudah bebas dari penjara ibaratnya.
Dengan demikian mereka sudah bebas dari penjara. Kemungkinan besok mereka akan mengulanginya lagi. Paling suruh nulis sampah, paling suruh nyapu. Tapi dalam institusi bukan itu yang diharapkan. Mereka lah yang memilih institusinya. Ya, kira-kira kalau kamu mengulanginya lagi, apa tindakannya? Apa yang akan kamu terima? Nah, mereka lah itu yang membedakan institusi dengan yang lainnya. Nah, di sini saya punya pertanyaan pemantik. Jadi mohon Bapak Ibu mengisi di sini ya. Saya punya tulis pertanyaan pemantik yang pertanyaannya mengenai diri saya sendiri ya. Saya tidak kemana-mana. Dan di sini juga saya sudah punya selebarannya. Tolong diisi Ibu ya. Iya. Iya. Devi juga. Ibu kita, Ibu hukum ya. Pegang sih Ibu, gak apa-apa Ibu. Pegang puyuh gak apa-apa. Pak Jul juga. Pak Helmi juga, silakan duduk Pak Helmi. Oke, jadi di sini saya punya pertanyaan pemantik. Pak Yubi seorang guru dan wali kelas 3 di UPTD SD Negeri 23 Mata Barat sedang bingung menghadapi salah seorang murid di kelasnya yang bernama Fadri. Beberapa anak di kelas 3 telah datang padanya dan mengeluhkan perlakuan Fadri yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Yubi, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Nah, terus menurut Anda kira-kira apa alasan Fadri melakukan hal itu? Jadi apa yang Anda lakukan? Terus alasannya dikaitkan dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Saya bukakan aja tulisnya. Jadi nggak kemana-mana ya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia tadi ada 5 ya. Nah, kaitkan di sini. Yang manakah maksudnya arah Fadri kira-kira? Apakah bertahan hidup? Apakah kasih sayang? Apakah penguasaan? Apakah kebebasan? Atau kesenangan? Kaitkan jawabannya. Ya. Ya Ibu, silakan dijawab dulu. Ya, alasannya kaitkan di sana. Kira-kira alasan itu yang mana sih? Kalimatnya bagaimana sih? Kira-kira kementar dari mulut si Fadri ini? Ya. Apakah kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, atau penguasaan, kebebasan, kesenangan? Satu dua, oke Bu bisa. Iya, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, ya. Atau lima-limanya bisa juga. Kalau menurut Ibu bisa, lanjutkan, nggak apa-apa. Bertahan hidup, kasih sayang, iya, cluenya bukan clue sih, arahnya ke sini, jawabannya. Tindakan dilakukan Fadri tadi, arahnya ke sini, memenuhi kebutuhan yang mana yang ingin dia penuhi. Dan coba bayangkan seandainya kita dalam kondisi Fadri, kalimat yang akan terlontar dari mulut saya itu apa? Seandainya ditanya guru. Ya. Kalimat terlontar dari mulut saya selaku Fadri, seandainya ditanya guru, apa yang akan terlontar dari mulut saya? Ya. Misalnya, saya lapar Pak, udah 2 hari saya nggak makan. Nah, berarti sang Fadri sedang memegang poin yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Atau misalnya, ku ingin baik Pak, ku ingin ngerjain nangis. Nah, itu yang lain lagi kebutuhannya. Rasa senang. Ya,
Ya, lain lagi kebutuhannya, ya. Pertama hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Saya yakin jawabannya berbeda. Ada yang sama, pasti ada perbedaannya dikit. Wah, ini baru kelihatan seriusnya ya. Oke, serius tapi santai Bapak Ibu ya. Ini bukan ujian akhir, bukan ujian apa itu antara hidup dan mati ya. Relax kita. Wow. Ya. Panjang-panjang jawabannya. Ayo. Dua menit lagi ya. Untuk itu, kalau udah selesai kita langsung. Ya. Buktinya semua jawaban yang Bapak Ibu buat gak ada yang salah. Semuanya benar. Dari pendapat masing-masing. Kita mencoba menyelami si Fajri. Kita adalah Fajri untuk saat ini. Apa yang akan terlontar dari kita? Dan kita kaitkan dengan kebutuhan yang mana? Oke, selesai waktunya ya. Sekarang untuk jawaban Bapak Ibu bisa dibuka masing-masing aja. Dan saya punya referensi jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya. Jadi berdasarkan pertanyaan tersebut, Fajri melakukan tindakan tersebut bisa didasari oleh 5 kebutuhan tersebut. Kelima-limanya bisa. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ya, apabila si Fajri menjawab karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawanya bekal, maka kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi si Fajri adalah kebutuhan bertahan hidup. Saya yakin Bapak Ibu ada yang sepemikiran dengan saya. Saya yakin. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Apabila Fajri menjawab alasannya mengambil bekal teman karena merasa senang jika dia mengambil bekal temannya, jadi memperhatikan dia. Iya, jadi dia mau ditinggal orang. Itu bahasa kitanya. Dengan ganggu sama orang, orang akan melihat dia. Ya, itu. Dan juga saya yakin Bapak Ibu ada cuma kalimatnya berbeda, tapi arah pemikiran kita saya yakin sama. Terus yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Apabila Fajri menjawab dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan dia menuruti keinginannya, maka sebetulnya kok doni jadinya ya. Fajri berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Dia merasa hebat, dia gengnya, dia pengen nunjukin giginya di kelas. Siapa yang berani dengan saya?
Ya, siapa yang berani dengan saya? Jadi penguasaan bisa. Terus yang keempat juga bisa. Kebebasan. Bila dia menjawab, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Fajri sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dia merasa bebas memilih, oh saya mau lauk itu, punya teman itu dia hajar. Oh dia mau makan ini, punya teman itu dia hajar. Nah, jadi dia juga bisa memenuhi kebutuhan hidup kebebasan. Dan yang terakhir, kesenangan. Nah, kalau poin ini kecil presentasinya ya. Suka melihat orang susah. Suka melihat orang susah. Iya, tapi ada yang kayak gitu. Tapi dalam waktu-waktu tertentu saja, tidak selalu ya. Kita berani seperti itu karena orang yang sudah kita anggap dekat atau kenal. Kalau terlalu jauh nggak mungkin kita berani mendoakan dia semoga dia susah, nggak mungkin ya. Biasanya orang dekat, ya. Gue kalau nyaman hidup kau, gue beli kulit ya, enggaknya. Misalnya ya, enggaknya dai misalnya, enggak dia dead misalnya ya. Oke, jadi itu alasan yang sudah kita buat, sudah kita pilih. Saya yakin kita satu frekuensi, satu pemikiran. Sampai di sini mungkin ada yang mau disampaikan, ada yang mau dikeluhkan, banyak yang dikeluhkan ya. Ada yang mau ditanyakan, saya rasa ada, tapi simpan aja. Iya. Karena saya beri kesempatan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Lebih baik simpan saja. Tuh kan, makanya jadi langsung saya garis bawahi simpan saja. Simpan lebih, Pak. Iya. Oke, jadi itulah yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Itu tadi tolong dikumpulkan ya. Iya, nanti dikumpulkan ya. Nanti terakhir aja. Donasinya gak usah ya Pak Jarod. Nanti lembar itu tolong dikumpulkan ke saya. Oh, ini tolong dibayar, Pak. Iya, siap. Siap, enggak masalah. Hanya berapa? Oke, siap. Oke, kembali saya potong, saya ulangi. Demikianlah materi kita pada hari ini. Jadi atas kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Tapi sebelum saya tutup dan saya ucapkan salam, saya ingin satu atau dua orang untuk merefleksikan apa kegiatan hari ini. Saya mau perwakilan satu orang bapak-bapak dan satu orang ibu-ibu. Pak Jarod. Untuk bapak, Pak Majur kayaknya masih sibuk ya. Pak Helmi aja. Iya. Balik. Oke, Pak Helmi mungkin bisa sedikit merefleksikan ya apa yang sudah kita sampaikan pada hari ini. Kepada Pak Helmi silakan refleksikan. Baik, terima kasih Pak Yudi. Saya ingin merefleksikan kegiatan hari ini. Sebelum mengikuti destinasi ini, saya menyadari yang biasa saya lakukan selama ini masih kurang tepat. Iya, saya sering menempatkan diri sebagai penghubung dan pembuat rasa bersalah. Iya, dan bisa membuat anak menjadi akan terus mengulangi perbuatannya. Karena sanksi yang diberikan dianggap menembus kesalahan. Oke, mantap. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya harus menempatkan diri dan berperan sebagai manajer yang menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi, di mana murid diajak berdiskusi mengenai kesalahannya dan menemukan sendiri solusi permasalahannya, sehingga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid dan tidak akan mengulanginya lagi. Oke, cukup Pak Helmi. Oke, terima kasih untuk Pak Helmi ya. Oke, jadi beliau menyadari bahwa selama ini tindakannya masih kurang tepat. Oke, satu orang lagi mungkin ibu kepala sekolah masuk, silakan. Apanya? Refleksi mengenai kegiatan hari ini. Terserah apapun boleh. Ya, refleksi kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini yang poin intinya di situ positif, sangat bagus sekali. Kita bisa merefleksikan diri bahwasanya selama ini yang kita lakukan itu sangat-sangat tidak tepat. Sangat tidak tepat. Harapannya untuk ke depan ada perbaikan, ada solusi yang bisa kita ambil dari kegiatan Pak Budi hari ini. Ini sebenarnya kegiatan cukup bagus, saya pikir. Ini bukan hanya untuk kita sering sekali seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Budi. Kita itu sering sekali judge anak-anak itu, kita itu sebagai tim penguasa. Itu sudah disampaikan Pak Budi dari mentang-mentang kita itu adalah seorang pendidik, jadi semua kuasa itu ada di tangan kita. Nah, mulai hari ini ubah paradigma pikiran yang seperti itu. Intinya kita
bukan hanya di dunia, tapi itu akan terbawa ketika kita di akhirat. Itu menjadi pertanggungjawaban kita sebagai seorang pendidik. Bagaimana cara kita menuntun anak-anak kita khususnya dalam berkarakter. Karena kita sebagai pendidik bukan hanya memberikan sebuah materi 1+1 kasarnya, bukan hanya itu mesti kita sampaikan kepada anak-anak. Tetapi tanam penanaman nilai karakter ini harus kita terapkan, dan itu harus tertanam di jiwa anak-anak kita sehingga mereka bisa menghadapi masa depan mereka dengan cara yang baik yang sudah kita refleksikan selama kita menjadi seorang pendidik. Nah, ketika anak-anak berusia golden age ya, golden age itu sangat bagus. Usia-usia khususnya anak-anak sekarang yang ada di SD, terutama di kelas 1 dan 2, itu sangat-sangat tertanam Bapak Ibu di memori mereka, terutama di kelas 1 dan 2. Mohon kiranya khususnya wali kelas 1 dan 2 untuk dapat menata kalimat pada anak-anak kita supaya tidak tertanam memori buruk, kata-kata yang buruk yang ada di memori kepala mereka, sehingga itu bisa diwariskan kepada adik-adik mereka dan yang ada di sekitar. Itu yang bisa disampaikan Pak Ibu. Oke, terima kasih Ibu, sangat luar biasa pemahamannya ya. Oke, sekali lagi saya mohon maaf atas kelebihan dan kekurangannya. Ya, kalau kelebihan saya rasa itu datangnya dari Allah, bukan dari saya. Kekurangannya itu datangnya dari saya, diwarisi oleh setan dan melalui mulut saya terlontarkan. Ya. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Denaya. Silakan masuk nak. Silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Udah sarapan? Sudah. Udah sarapan. Tahu nggak kenapa bapak panggil ke ruangan bapak sekarang? Nggak tahu Pak. Nggak tahu? Oke, sekarang bapak kasih tahu ya. Tadi bapak ada laporan dari ketua kelas. Katanya ada insiden di kelas kita. Katanya kamu berantem dengan teman lain. Bener nggak? Benar. Nah, alasannya kenapa? Karena dia mengganggu saya mencontoh tugas saya Pak. Mengerjakan tugas kamu? Sering? Sering. Hampir setiap kali ada tugas selalu dia contek? Iya. Nah, jadi gara-gara tugas kamu dicontek sama dia, kamu tersulut emosinya. Terus apa yang kamu lakukan terhadap teman kamu tadi? Menggebrak meja dan memaki-makinya. Kamu maki-maki dia? Tapi nggak nyebutin kebun binatang kan? Enggak. Jadi kamu gebrak mejanya kayak gitu? Oh iya. Oke, bapak yakin seandainya bapak di posisi kamu juga, mungkin hal yang sama bahkan bisa lebih bapak lakukan ya. Tapi di sini juga bapak bersyukur sampai tidak ada tindakan yang lebih kamu lakukan, sampai tidak kontak fisik dengan teman kamu tadi. Oke, jadi bapak bersyukur itu. Nah, kamu tahu tindakan kamu tadi ada kaitannya dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Tidak menghargai orang lain. Tidak menghargai orang lain. Nah, itu. Jadi dari tindakan yang kamu lakukan menggebrak meja tadi, teman kamu yang kamu gebrak tadi, dia merasa tidak dihargai. Dia merasa ketakutan, mentalnya bisa down. Akhirnya hubungan pertemanan kalian bisa menjadi terganggu. Ya, bisa menjadi terganggu. Nah, sekarang kamu sudah tahu kesalahan kamu ya. Kira-kira ada nggak solusi agar permasalahan tersebut tidak terulang lagi? Saya bisa mengontrol emosi saya. Harus bisa mengontrol emosi ya. Iya, jadi kamu harus menjadi orang yang lebih sabar. Dengan sabar, emosi kamu akan terkontrol.
Dengan demikian tidak akan terjadi hal-hal yang bisa merugikan orang lain, merugikan perasaan orang lain. Sekarang bertanya sekali lagi, solusi yang bisa kamu lakukan apa kira-kira? Saya berjanji akan mengulanginya dan saya bisa menjadi orang lebih sabar yang masih saya. Nah itu dia, kamu harus menjadi orang yang lebih sabar agar emosi bisa terkontrol. Oke, jadi kamu sudah tahu masalahnya, sudah tahu solusinya. Nah, Bapak rasa sudah cukup. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Saya Azam dari kelas 6. Saya mengaku kemarin berbuat salah. Tapi saya merasa senang karena Pak Yudi kemarin tidak langsung menghukum saya. Melainkan Pak Yudi mengajak saya untuk berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dengan demikian, saya merasa lebih sadar dan tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih. Saya Azam dari kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Kumalasari. Saya merupakan rekan sejawat atau rekan kerja dari Bapak Yudi Andika di UPTD SD 23 Mendo Barat. Bapak Yudi merupakan sosok guru yang berwibawa, kemudian disiplin dan berdedikasi. Sosok yang sering membantu teman-temannya, terutama guru-guru di sini, dan sangat ringan dalam membantu teman-teman. Dalam hal mengikuti kegiatan CGP, Bapak Yudi sudah tampak dalam perubahannya, yaitu yang pertama sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian sudah mampu memecahkan masalah siswa menggunakan segitiga restitusi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat Pak Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajrul Iman, salah satu guru di UPTD SD Negeri 23 Mendo Barat yang merupakan rekan kerja dari Bapak Yudi Andika, salah satu CGP Angkatan 11 di UPTD SD Negeri 23 Mendo Barat. Setelah selama CGP ini berlangsung, kami melihat bahwa adanya perubahan-perubahan untuk SD 23 Mendo Barat ini tentunya ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selaku rekan sejawat dari Bapak Yudi Andika. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.